Ya baik anak-anak, kembali lagi bersama-sama dengan Ibu Dian di sini. Pembelajaran kita tentang materi hak atas kekayaan intelektual sudah selesai dan Ibu sudah melihat hasil tentang kalian saat mengerjakan soal ujian. Nah, di sini kita akan bahas bersama soal ujian. Kemudian silakan kalian pelajari ulang materi tentang hak atas kekayaan intelektual. Di sini untuk soal nomor 1, desain tata letak terpadu diatur dalam Undang-Undang nomor berapa? Kita langsung lihat. Nah, ini di halaman 44 di modul itu bahwa dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia itu Undang-Undang nomor 32 tahun 2000 mengatur tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Sekarang kita lanjut ke nomor yang berikut. Yang tidak termasuk pengalihan hak desain letak sirkuit terpadu atau desain tata letak sirkuit terpadu itu adalah janji lisan. Desain tata letak sirkuit terpadu merupakan suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut dan elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu. Itu adalah pengertiannya. Ini hak desain ini sendiri terdiri dari hak eksklusif, baik itu kepada pendesain atau atas hasil kreasinya. Jadi hak tersebut itu kita lihat di soal itu kepada pewaris, hibah, ada wasiat dan juga perjanjian tertulis. Jadi yang bukan adalah janji lisan. Sekarang kita lanjut ke yang ini sudah jelas ya tadi. Kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Jadi ini adalah pengertian dari desain tata letak. Nah, di sini sudah kelihatan ya, desain tata letak itu adalah kreasi untuk meletakkan 3 dimensi dari berbagai elemen. Jadi satu elemennya itu adalah elemen aktif atau sebagiannya itu terkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu. Jadi jawabannya jelas pengertian dari desain tata letak. Selanjutnya ini, 3 macam konsepsi dalam manfaat bagi kehidupan manusia dan nilai ekonomi. Kita bisa lihat di sini ya. Itu ada 3 macam konsepsi dari hak ini, hak atas kekayaan intelektual ini, yang mana dia akan memberikan manfaat bagi kehidupan dan mempunyai nilai ekonomi. Itu konsep kekayaan, konsep hak, dan konsep perlindungan hukum. Sekali lagi, konsep hak, konsep kekayaan, dan konsep perlindungan hukum. Nah, untuk pengertian ini jelas bahwa ini merupakan pengertian dari hak pemegang. Oke, maaf ya. Jadi ini kita bisa baca dulu, produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi. Nah, itu tadi sudah ya. Produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi. Produk dari jadi atau setengah jadi Nih,
Sirkuit terpadu, suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi. Di dalamnya itu ada elemen, berbagai macam elemen. Jadi jawabannya di sini adalah sirkuit terpadu. Jadi untuk menjawabnya harus dipahami dulu modul, dipelajari dulu modulnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, Undang-Undang tentang varietas tanaman itu adalah Undang-Undang Nomor 29. Itu jelas ya, di sini terlihat Undang-Undang tentang hak atas kekayaan intelektual varietas tanaman itu Nomor 29 tahun 2000. Jadi sangat disayangkan kalau ada yang masih salah. Selanjutnya ini Undang-Undang tentang hak kekayaan intelektual. Di sini kalian bisa lihat di halaman 44 itu ada dasar hukum hak atas kekayaan intelektual. Jadi hak atas kekayaan intelektual itu dibagi menjadi dua ya klasifikasinya, yaitu hak cipta dan hak atas industri itu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kalau hak cipta sendiri itu pasal 19, nomor 19 tahun 2002, hak paten nomor 14, hak tentang merek itu nomor 15. Sekarang kita lihat di optionnya. Nah, jadi A, B, dan C ini itu benar. Jadi jawaban yang benar itu adalah A, B, dan C benar. Nah, jadi di sini jelas ya, yang tidak termasuk dalam hak atas kekayaan intelektual, hak cipta iya, merek dagang iya, hak paten iya, desain produk industri iya. Jadi yang tidak termasuk itu adalah hak waris. Di sini kelihatannya hak cipta, hak paten, desain industri dan sebagainya. Oke, jadi jawabannya hak waris. Jadi hak waris itu di luar dari hak kekayaan intelektual. Di bawah ini yang bukannya. Nah, ini sudah jelas. Ini ada di dalam modul. Kita bisa lihat, nah di sini ya, di sini sudah jelas hak cipta itu pengklasifikasiannya itu ada hak eksklusif dan hak moral. Nah ini di sini ya jelas ya, buku dan sebagainya. Di sini kita bisa cek satu-satu. Yang bentuk bukan berarti yang tidak. Naskah kopian jelas tidak. Ceramah, program komputer, drama, arsitektur itu semua ada. Drama, ceramah, arsitektur, apalagi program komputer. Jadi kalau yang namanya naskah kopian itu bukan merupakan bentuk ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Ini jelas ya, menurut Undang-Undang Hak Cipta yang dimaksudkan dengan cipta, hak cipta itu sendiri adalah ini. Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Jadi ini adalah pengertian hak cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002. Nah, jelas ya, jadi hak eksklusif. Tujuan dari hak cipta ini jelas, untuk melindungi kreasi. Jadi kalau misalnya kalian yang ada di jurusan Kria Kayu atau di jurusan teknik pengelasan menciptakan sesuatu produk yang dikasih label tertentu, maka itu adalah hak cipta dari kalian. Ketika kalian mendapatkan hak cipta tersebut, tujuannya untuk melindungi kreasi dari kalian. Jadi tidak ada orang lain yang bisa mengaku bahwa itu adalah hasil atau produk dari mereka. Jadi ini tujuan kita dalam berwirausaha, mempelajari tentang apa itu hak atas kekayaan intelektual. Nomor yang berikut, tindakan yang dilakukan untuk mengabaikan tindakan yang dilakukan dengan mengabaikan ketentuan dan peraturan-peraturan pengaturan yang formal dalam suatu negara itu disebut tindakan apa? Jelas tindakan ilegal. Namanya kalau tidak
mematuhi aturan atau mengabaikan ketentuan dan pengaturan yang diatur dalam perundang-undang dalam suatu negara seperti undang-undang, itu adalah jelas tindakan ilegal. Nah, yang berikut, hasil dari ide atau gagasan seseorang yang mempunyai nilai, baik dalam bentuk konkret maupun abstrak, itu disebut sebagai apa? Kreasi. Jadi kreasi itu adalah hasil atau hasil dari ide atau gagasan seseorang yang mempunyai nilai ya, baik dalam bentuk nyata ataupun dalam bentuk tidak nyata, konkret atau abstrak. Nah, kalau ini kalian bisa cari informasi ya, pada tahun 2003 itu yang ada pada urutan keempat tertinggi untuk tingkat pembajakannya itu adalah Indonesia. Yang terakhir, beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghargai kreasi orang lain. Antaranya, apakah menggunakan software bajakan itu kita menghargai orang lain? Tidak ya. Software bajakan itu maksudnya kita mengambil software itu, kalian tahu kan, perangkat lunak, aplikasi bajakan seperti itu. Melakukan crack itu juga tidak ya, itu tidak menghargai. Memodifikasi sesuai keinginan, itu kita sudah melanggar hak cipta seseorang. Menyalin software atau aplikasi dari orang lain semau kita, itu juga tidak menghargai. Jadi jawaban yang paling benar adalah tidak menggunakannya untuk tindak kriminal. Oke anak-anak, jadi ini adalah kurang lebih 15 soal tentang hak atas kekayaan intelektual. Silahkan kalian pelajari kembali undang-undang yang mengatur tentang hak atas kekayaan intelektual, klasifikasi hak atas kekayaan intelektual, dan juga bagian-bagian yang ada di dalamnya, supaya kalian bisa lebih memahami, dan ketika kalian menghasilkan satu kreasi, kalian tahu bagaimana cara melindungi kreasi tersebut. Dan ketika kalian menggunakan hasil kreasi dari orang lain, kalian juga tahu bagaimana cara memanfaatkannya dengan baik. Oke anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu. Setelah ini silahkan kalian kerjakan kembali soal-soal yang nanti akan Ibu berikan setelah menonton atau menyimak pembelajaran ini, video pembelajaran ini. Baik, terima kasih, selamat belajar, salam sehat.